Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, kembali lagi bersama channel Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Di video sebelumnya kita udah membuat daftar hutang atau detail hutang atau aging AP, ya list hutang, apa namanya boleh bebas ya dinamain ya. Yang pasti sini tabel untuk informasi mengenai hutang atau untuk mengontrol dari pembelian kredit ataupun supplier atau vendor yang kita hutangi gitu. Oke, kemarin kita sudah selesai membuat untuk tabel detail hutang. Kita akan masuk ke summary hutang. Summary hutang ini adalah rekapan atau tabel untuk melihat informasi-informasi yang lebih global. Jadi tidak terperinci, tidak detail, tapi kita bisa melihat hutangnya per vendor dan per jenisnya gitu. Tujuannya untuk mempermudah si manajemen ataupun si manajer untuk melihat total hutang berapa yang harus dibayarkan atau yang harus kita bayarkan dalam jangka waktu 1-2 bulan ke depan, karena itu bisa melihat umur hutangnya juga nanti di situ. Tujuannya sih untuk mengatur cash flow gitu. Oke, kita lanjut aja ya summary hutang. Seperti biasa, kita bikin dulu. Di sini kita udah bikin namanya ya. Oke, kita bikin dulu namanya sama dengan database. Kita ambil dari PT Maju Dagang. Terus atau kita ambil copy. Oke, kita copy aja deh ya rumus tabelnya ya, data hutang kita copy aja karena dia nggak jauh beda. Kita bikin ini summary hutang. Di sini sama dengan summary hutang. Kita nggak perlu data ini, kita delete aja tanggalnya. Terus kita butuh nama vendor dan supplier kita butuh. Terus total hutang, berarti ini kita ambil total hutang jatuh tempo belum jatuh tempo, ini aja deh, kita delete. Kita butuh total hutang. Terus di sini bagusnya kita kasih untuk pembatasan di total invoice. Oke, kita insert dulu tabel satu lagi. Kita hilangin dulu freeze-nya. Kita akan freeze-nya di sini nanti. Kita freeze dulu aja di sini. Tadi ya total invoice atau total hutang. Di sini ada jatuh tempo dan belum jatuh tempo. Jadi ini kita hapus sampai sini. Kita butuh yang berapa yang jatuh tempo, yang berapa yang belum jatuh tempo, berapa yang sudah jatuh tempo. Ini kita hilangin aja headernya. Oh jangan, headernya kita butuh. Berarti ini kita hilang March. Cancel, hapus dulu March juga. Nah ini kita nggak pakai. Oke, seperti ini nanti kurang lebih ya tabelnya ya. Total invoice belum jatuh tempo, terus umur hutang jatuh tempo 7, 214, 21, 30, 60. Kita hapus dulu rumusnya. Oke, kita hapus dulu ini. Kita kasih novel ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ini pertama A, itu bahan baku ya, kurang lebih seperti itu ya. Ctrl B, kita kasih tengah. Nah ini kita kasih warna kalau teman-teman mau ganti warnanya sama yang warna yang lain bebas ya. Kurang besar kita besarin dulu biar teman-teman bisa lihat.
tuh kita kasih warna putih, bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, berarti ini kita butuh 3 kelompok, kita perkirain aja sekitar inilah. Insert lagi, ini bahan baku, berarti ini sini B, bahan penolong. Di sini ada C lainnya. Oke. Nah, ada nomor, vendor dan supplier, total invoice, jatuh tempo. Total invoice itu sebelahnya ada belum jatuh tempo dan sudah jatuh tempo. Oke, yang pertama. Nah, di sini ya, teman-teman, summary hutang ini hampir sama dengan detail hutang. Cuman bedanya detail hutang ini lebih terperinci, summary ini hanya sumnya aja, dan di summary juga kita mengelompokkan langsung ke bahan baku, bahan penolong, dan lainnya. Nah, caranya ya untuk nama supplier, nama vendor ini tetap kita buat manual. Oke, nama vendor dan supplier ini kita bikin manual. Cuman bedanya karena kita di sini update-nya tergantung dari tanggal invoice yang kita masuk. Kalau yang di summary hutang, nama dari vendor dan supplier ini tuh bahan baku kita ngambil dari database langsung. Kita bisa cek yang bahan baku itu siapa aja. Jadi teman-teman bisa filter nanti di sini. Tuh, teman-teman bisa sort lagi A to Z misalnya. Nah, ini ada kosong misalnya. Tuh, misalnya di filter A to Z. Kenapa nggak bisa? Masalahnya di mana nih? Oke, nanti aja deh. Tunggu saya biar cepat aja ya. Pokoknya teman-teman tinggal filter atau tinggal di sort mana yang bahan baku, berarti tinggal di copy nih. Ini bahan baku nih kan, 1 sampai 4 bahan baku. Kita ambil ke summary, kita pindahin ke sini. Berarti kita ada nih. Nah, untuk rumus yang nomor ini kita rubah dulu. If C12 berarti ini C12 kontak C10 mana C10. Oke, kita ganti jadi C12. Oke. Kita ganti jadi C12. Oke. Nah, untuk ini bawah kita ganti juga. Kita ambil kita ambil di sini. Jadi ganti C22. Oke. Ini untuk penomoran otomatis ya. Ini untuk C34. Kita copy ke bawah. Oke. Nah, kita udah ambil tadi bahan baku, nama vendor yang bahan baku. Ya, kita masuk ke database lagi, kita ambil yang bahan penolong yang 5 sampai 8. Kita copy paste di sini. Di setiap ada updatean di database mana bahan baku, bahan penolong, teman-teman juga update di sini ya. Tuh, masukin di sini juga. Terus yang lainnya. Misalnya kita nambah lagi nih vendor 11 nih, masuk kategori bahan baku, ya berarti teman-teman harus update lagi di bahan baku yang ini, di summary-nya. Ribet banget kok ini bikin ini. Ya memang sih kalau untuk ini kita nggak bikin semuanya pakai sistem otomatis ya, karena memang ini kita akan update setiap hari. Ini jadi kertas kerja. Kalau mau yang lebih otomatis nanti teman-teman bisa update lagi rumus-rumusnya menjadi yang lebih otomatis gitu. Oke, dari sini kita udah punya data-data vendor untuk yang bahan baku, bahan penolong. Kita dilihat dulu, terus saya hapus, kita kecilin dulu kotaknya biar bisa dilihat lebih ini ya. Tuh, oke. Terus di sini saya mau kelompokin atau saya grouping. Kita group aja biar nanti ketika teman-teman mau print yang total bahan bakunya aja teman-teman bisa lihat. Group, terus bahan penolong juga kita grup lagi. Grup, kita cek. Oke, kita ada grup nih 1, 2, 3.
Terus kita ambil di sini grand total untuk menjumlahin. Not grand total bisa seperti ini. Coba kita cek. Oke, bahan baku, bahan penolong, lainnya grand total. Oke ya, bisa ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke rumusnya. Untuk nomor sama, kita udah bikin rumus nomornya. Berarti ini kita udah tinggal warnain aja. Kita kasih warna sudah sama dulu aja. Nanti teman-teman bisa rubah lagi warnanya tergantung selera teman-teman masing-masing nih. Untuk rumusnya kita kasih dulu sama dengan subtotal terus copy rumusnya ke sebelah. Sama juga di sini sama dengan subtotal. Kenapa pakai rumus subtotal? Ya, karena asik aja sih. Enggak ya, karena ada fungsinya nanti. Jadi teman fungsinya nanti kenapa? Karena ketika kita rumus di bawah subtotal ini, untuk total grand total pun kita pakai rumus subtotal, dia akan menjumlahin yang dari subtotal ini aja. Tuh, sama dengan subtotal. Tuh, copy lagi ke samping. Sama dengan subtotal. Kita ambil 9. Tuh, kita ambil ke atas misalnya. Oke. Enter. Contohnya seperti ini. Nih, misalnya nih 1 juta. Kasih total di bawah 1 juta. Oke. Di sini kita kasih 1 juta juga. Nanti total di bahan penolong juga 1 juta. Totalnya berarti ada 2 juta. Oke, 2 juta. Paham ya? Di sini misalnya ada 10 juta. Berarti jadi 12 juta. 10 juta tambah 1 juta tambah 1 juta. Itu rumus total, dia fungsinya seperti itu. Kalau pakai sum, ini dia akan ngejumlahin ikut totalnya ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dan ditambah ini. Totalnya jadi 24 juta. Ini kita contoh dengan sum. Tuh, 24 juta. Oke, kita pakai rumus subtotal jadi 20 juta. Kenapa cuma 20 juta? Ya memang 20 juta ya. Tuh. Oke, ini kita hapus dulu. Selanjutnya, itu rumus total invoice. Berarti rumus total invoice ini adalah jumlah dari G dan H, berarti sama dengan sum buka kurung. Kita copy ke bawah. Terus kita copy ini ke bawah juga. Total jatuh tempo. Ini rumusnya berarti kita ambil dari detail. Dan itu kita pakai rumus ini. Pakai rumus sum if ya. Sama dengan sum if buka kurung. Kita ambil dari detail. Oh, sebelumnya kita kasih nama dulu deh supaya gampang ngambilnya ya. Detail hutang. Ini nama subjek vendor, kita kasih dulu nama ya. Kita kasih dari sini aja, blok sampai bawah, kasih nama detail buka kurung, nama buka kurung sub. Oke, detail nama supplier. Terus kita butuh detail jatuh tempo. Ini kayaknya butuh nih, kita bikin dulu aja ya. Detail jatuh tempo. Oh, bukan, ini detail term. Detail term.
kita butuh yang di jatuh tempo. Ini dia detail jatuh tempo nih ya, kita blok sampai bawah, kita kasih detail underscore jatuh underscore tempo. Ada yang salah nih. Kita ke formula nama manajer kita hapus dulu ya. Detail jatuh tempo kita hapus, ini kita hapus. Oke. Terus close. Kita masuk ke detail jatuh tempo tadi lagi. Sisa hutang belum jatuh tempo. Nih kita blok, kita bikin detail underscore belum underscore jatuh underscore tempo. Oke. Nih detail underscore jatuh underscore tempo. Habis itu kita masuk ke umur hutang. Ini kita mau sum if, kita ambil data di 7 hari. Detail underscore 7 hari. Detail underscore 14 hari. Detail underscore 21 hari. Detail underscore 30 hari. Detail underscore 60 hari. Ini kita bikin penamaan dari kolom-kolom ya. Jadi teman-teman, kenapa saya bikin ini? Supaya gampang bikin rumusnya. Di video-video sebelumnya juga kita udah ada bikin seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek video-video sebelumnya kenapa kita buat seperti ini. Nanti kita akan jelaskan lagi kenapa butuh ini gitu. Detail underscore 180 hari. Detail underscore 365 hari. Oke, kita udah bikin nama-nama dari masing-masing kolom yang kita butuhkan untuk di rumus summary hutangnya. Jadi untuk rumus ini sum if ini rumus sum if, rumus belum jatuh tempo ini kita pakai rumus sum if dengan mengambil data dari detail hutang gitu. Oke, kita bikin dulu. Kita butuh belum jatuh tempo ya, berarti kita ambil range dari belum jatuh tempo sama dengan sum if buka kurung detail nama supplier. Oke, kenapa kita bikin di sini? Karena kita ngambil untuk nama supplier di sini ya. Terus kita pilih di sini, kita kunci atau kita absolutkan ke kolom itu, kolom C12, kolom vendor ini, titik koma, terus kita sum yang belum jatuh tempo, berarti detail underscore belum jatuh tempo ya. Habis ini paham ya, kita enter, terus kita copy ke bawah, tapi ke samping dulu deh. Kita rumusnya kita sama ya, detail nama supplier C12, detail belum jatuh tempo kita ganti menjadi detail jatuh tempo. Namanya tadi kan kita bikin detail jatuh tempo. Oke, kita lihat betul nggak 55 juta yang jatuh tempo, 110 sama 27 137 juta 500 yang belum jatuh tempo. Kita cek 55 juta yang jatuh tempo ya, 137.500, totalnya 192.506. 192.506. Kenapa? Apa udah di bahan baku? Karena memang bahan baku semua nih, bahan penolong memang belum ada isi gitu. Berarti kerja ya, bekerja dengan baik. Berarti masuknya ke 21 hari. Kita tinggal bikin lagi di sini nanti. Kita copy di sini, terus paste di sini. Kita ngambil vendor supplier ini, tapi detail jatuh temponya kita ganti menjadi detail 7 hari. 7 hari nih. Oke, enter. Copyin sampai ke 365 hari. Teman-teman tinggal ganti rumusnya jadi 14 hari. Ini
ini ganti jadi 21 hari. Oh maaf, tuh ini diganti menjadi 30 hari. Ini diganti jadi 60 hari. Ini jadi 90 hari, kan namanya kita bikin itu tadi ya. Tuh. Maaf. Ini salah nggak ya? Betul. 180 hari. Ini 365 hari. Tuh. Oke. Kita tinggal copy rumusnya ke semuanya. Di sini juga teman-teman tinggal copy rumusnya nih. Jadi kita cobain ya, kita praktekin nanti. Tapi untuk sementara berarti rumus ini udah bekerja dengan baik. Nah seperti itu. Coba kita kecilkan sedikit. Oke. Jadi ini teman-teman bisa cek nih. Di summary hutang ini bisa teman-teman print untuk melihatkan laporan ke si vendor, ke si manajer ataupun ke si direkturnya nih, ke pimpinan perusahaan, supaya lebih gampang untuk membaca laporannya. Seperti apa membacanya? Seperti ini. Maaf, saya kasih warna dulu deh biar ini gampang lihatnya. Ini pakai rumus, nanti kita kasih warna. Kebiasaan kita kelupaan. Kalau jelek warnanya atau norak warnanya, teman-teman bisa ganti warnanya sesuka hati teman-teman, selera teman-teman ya. Ini hanya karena saya butuh cepet-cepet aja nih. Kenapa ini nggak ada warna? Ada, kita kasih warna, cuman ini karena kertas kecilnya gitu, warnanya jadi norak nanti. Jadi untuk mengatasinya sih lebih baik ini tidak usah kita kasih warna. Automatic get no fill. Gitu. Oke ya teman-teman, sampai sini teman-teman udah bisa lihat hasilnya. Di sini bisa lihat total hutang bahan baku itu ada 137.500.000 yang belum jatuh tempo, 55.006.000 yang sudah jatuh tempo di 21 hari. Total invoice-nya itu atau total tagihannya itu ada 192.506.000 rupiah atau total dari belum jatuh tempo dan jatuh tempo. Rinciannya ada di vendor supplier 1 sebesar 110 juta, vendor dan supplier 3 itu ada 55 juta, vendor dan supplier 4 itu ada 27.500. Kalau kita lihat sum ini total untuk grand totalnya kita bisa cek gitu. Nah, nanti kita akan di video selanjutnya, video 45 terakhir, kita akan praktekkan ada beberapa case atau transaksi nanti kita akan input di data hutangnya ini. Jadi teman-teman bisa cek lagi nih, apakah rumusnya ini bekerja dengan baik atau tidak, dan apakah berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Dan jika teman-teman ingin improve, ingin ada yang dirubah atau ingin di custom lebih lanjut lagi, bebas, tergantung kebutuhan teman-teman di perusahaan tempat teman-teman bekerja, tergantung kebutuhan. Yang penting tabel yang kita buat, yang teman-teman buat itu adalah tabel yang sangat informatif, yang memang dibutuhkan di perusahaan tempat teman-teman bekerja atau yang perusahaan yang teman-teman bina gitu. Kenapa butuh tabel yang informatif? Karena ya kalau tidak informatif, target sasaran kita untuk menyampaikan informasi atau laporan itu tidak tercapai gitu. Dengan begini, teman-teman bisa menampilkan nih, saya sampaikan invoice-nya untuk vendor si A ini total invoice-nya sekian, belum jatuh temponya sekian, sudah jatuh temponya sekian. Yang sudah jatuh tempo itu di 21 hari belum dibayarkan. Ini sudah seharusnya kita tagih. Kalau seandainya itu kasusnya si hutang. Kalau hutang, ini seharusnya sudah kita bayar. Apakah ini bisa kita aplikasikan untuk ke akun receivable atau yang piutang dagang? Bisa, sangat bisa. Jadi teman-teman tinggal hanya mengganti di sini menjadi ganti piutang. Terus di sini nama vendor supplier kita ganti jadi customer.
Terus customer ini kita bisa hilangkan kelompoknya untuk seluruh customer. Tapi kalau teman-teman membagi dua kelompok penjualan teman-teman menjadi penjualan kayak pendapatan jasa atau pendapatan dagang, ini teman-teman juga bisa kelompokin. Berarti di database ini teman-teman ganti menjadi customer, vendor dan sebagainya jadi customer, termnya berapa lama yang teman kasih ke orang lain itu untuk jangka waktu pembayarannya. Terus jenisnya ini masuk ke jenis pendapatan apa? Misalnya pendapatannya masuk pendapatan yang lain, pendapatan jasa, pendapatan dagang atau apa gitu. Terus informasi rekening ini adalah informasi sumber dana terima. Ya kalau teman-teman customer, teman-teman bikin invoice ini nggak butuh dong. Mereka yang butuh bikin rekening kita gitu kan. Jadi kita bisa hilangkan ini. Di data hutang kita ganti menjadi detail piutang. Di sini PT Maju Dagang detail piutang gitu, atau enggak tabel penjualan, nomor, terus customernya siapa, keterangannya yang kayak teman-teman bikin invoice-nya itu apa, jenisnya apa, teman-teman bisa ganti di sini. Tadi kan di jenisnya bisa diganti. Terus termnya ini teman-teman bisa hilangkan juga, karena kan teman-teman juga nggak butuh ini misalnya. Yang penting ya ada record transaksi, tapi teman-teman butuh ini juga nih untuk melihat mana sih yang invoice yang harusnya sudah jatuh tempo dan harus kita terima, seharusnya bisa kita bikin di sini. Terus ada invoice, nomor invoice yang teman-teman submit, tanggal invoice-nya, jumlah invoice, PPN masuk, PPN ini ganti jadi PPN keluaran, lainnya, terus total invoice. Berarti kapan jatuh tempo invoice? Teman-teman bisa lihat nih. Tergantung dari tempo pembayarannya si vendor ke teman-teman, bisa lihat tanggal jatuh temponya gitu. Sama, antara hutang dan piutang itu nggak jauh beda. Hanya bedanya itu dari penamaannya. Yang satu hutang, yang satu piutang. Kalau untuk umur piutangnya juga ya tidak jauh beda, rumusnya akan seperti ini juga gitu. Jadi ini bisa jadi tabel hutang dan juga bisa teman-teman modif untuk tabel piutang. Kalau ada informasi-informasi yang tambahan yang teman-teman ingin bikin, ya teman-teman bisa tambah lagi. Bisa di database, bisa di detail hutang, ataupun bisa di summary hutang. Sekian aja video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share juga videonya, tekan tombol loncengnya. Terus ditonton videonya sampai habis. Selanjutnya kita akan bikin di part 5, itu cara penggunanya. Jadi kita akan praktekkan nanti, nggak terlalu lama deh. Kita akan bikin beberapa contoh soal aja, supaya apakah summary hutang ini bekerja dengan baik, atau detail hutang ini ada yang salah gitu, atau ada rumus yang error. Kalau ada yang rumus yang error, nanti kita akan perbaiki lagi gitu. Tetap di Entry Consulting, channel edukasi dan konsultasi. Jangan lupa dinonton video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.